saudara sekalian, Shalom mengikuti ibadah online. Kita akan memulai ibadah kita. Ini adalah hari yang momentum untuk kita semua. Tuhan naik ke surga dan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya di 10 hari ke depan. Oleh sebab itu sebelum kita memulai ibadah, kita akan melihat cuplikan video yang ditampilkan oleh multimedia. Silakan. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu. Dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga. Siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Hari ini Engkau naik ke surga, Tuhan. Ucapan syukur kami hanya beribadah kepada Engkau. Dan Engkau telah memilih kami untuk memberitakan amanat agung Engkau, untuk menjadikan semua bangsa murid Engkau, ya Tuhan, dan baptis dia di dalam nama Bapa, Yesus Masya. Dan di saat itu juga Tuhan, kami menantikan pencurahan Pentakosta itu terjadi untuk gereja kami di tempat ini. Oleh sebab itu kami bersyukur punya Yesus yang hidup, yang naik ke surga untuk mencurahkan kuasa Roh Kudus itu untuk gereja kami, keluarga kami, pribadi kami. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan dari Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan kita lihat bukti kasih Tuhan bahwa kubur itu kosong dan dia akan naik pada saat ini yang kita rayakan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Kami punya Tuhan yang besar. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku
hati katakan, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Coba saya datang bangkit berdiri, hayati pujian ini. Di saat Tuhan naik ke surga, kuasanya besar untuk kita. Di saat Yesus Kristus naik ke surga, kita akan menantikan kuasa ini, yaitu kuasa Roh Kudus akan dicurahkan untuk kita semua. Thanks the Lord. Hentinya ku mengagumi, sungguh Kau aja. Engkau Tuhan yang besar, Kau sungguh besar. karya-Mu Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. cuma Tuhan mau selalu bersyukur kepadamu Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. ku mau selalu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan, Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Jemaat saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Inilah suara kami Tuhan. Kami hayati Engkau naik ke surga. Kami hayati Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu. Dengan ucapan syukur, sama-sama yuk kita katakan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sebelum kita menyembah Tuhan dengan semangat, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu
selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari kita naikkan pengagungan kita kepada Yesus. Kita angkat penyembahan kita dengan ucapan syukur. Yesus, Kau naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Mu. Oh, Yesus, Kau mati untuk kami, Kau mati untuk kami. Saatnya Kau naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Mu, mencurahkan Roh Kudus-Mu. Yesus, Yesus, kami bangga dan bersyukur, kami bangga dan bersyukur, kami bangga punya Engkau, Yesus, yang membuat kami terpesona, yang membuat kami terpesona. Hanya Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya, glory bagimu, Engkaulah haleluya. Yesus, Yesus Juru Selamat kami. Yesus memegang tangan kami, Engkau naik ke surga, melepaskan Roh-Mu yang kudus. Engkau naik ke surga, memberikan karunia untuk kami, memberikan talenta untuk kami, melayani-Mu. Yesus, Yesus, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Segenap hati kata, ku mau selalu hayati, hayati Yesus. Bersyukur kepadamu Kami minta ampun Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Anugerah-Mu mempesona. Tuhan, terima kasih Kau sudah naik ke surga untuk kami, menerima Roh Kudus itu hadir di hati kami. Dengan setengah suara hati, ku mau selalu bersyukur kepadamu. kebaikan-Mu hanya bisa kami balas untuk melayani Engkau. Kesetiaan-Mu untuk kami selalu ada di saat kami menjauh dari Engkau. Engkau yang mendekat untuk kami. Oleh sebab itu kami selalu dan selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuat
selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berada dirimu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semua, amin. Kita mau bersorak-sorai, tiba saatnya kita berkumpul di sini hanya untuk ucapan syukur buat Yesus kita, amin. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata satu suara menyatakan keselamatan bagi Tuhan yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kemuliaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saya untuk bangkit berikan tos, berikan jemaat saya untuk bangkit berdiri. Katakan kita berkumpul di tempat ini hanya satu suara untuk menyatakan Yesus naik ke surga. Berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, Satu suara menyatakan keselamatan bagi Tuhan yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. semangat ya, kata-kata pujian ini dari awal untuk satu suara menyatakan Yesus hadir untuk kita dan Dia naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya, amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak. satu suara menyatakan keselamatan bagi Tuhan yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kemuliaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Tuhan yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Tuhan yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Kita ready untuk melompat bagi nama Tuhan, katakan Keselamatan bagi Dia yang duduk dan bertata. Kami naikkan
Tuhan kita, amin. Haleluya. Kau diberkati saat kau naik ke surga Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, ada kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ayo kita saling memberkati. Ini kata kita. Amin. Aku Saling kita memberkati kiri kanan kita, karena Tuhan sanggup Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sekali lagi ya. Aku diberkati. Kita semua diberkati. aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita diberkati dan dilimpahi di saat Tuhan kita naik ke surga, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Nikmati kebenaran firman Tuhan. Bersaat teduh sejenak. Kita sudah bersyukur, kita sudah menaikkan untuk satu suara dalam pujian kita. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Kau berkati Pastor Ana Tuhan. Biarlah kebenaran itu menjadi momentum kami di saat Engkau naik ke surga. Apapun permasalahan problema kami sudah tidak takut Tuhan, karena Engkau akan mencurahkan Roh Kudus. Ada jejakmu Tuhan yang meninggalkan kami. Ada jejakmu Tuhan yang sudah ada buat kami. Di saat Engkau mati, Engkau bangkit, dan Engkau naik. Engkau meninggalkan jejak itu kepada kami. Saat ini kegenapan firman itu terjadi untuk gereja Tuhan di tempat ini. Thanks the Lord. Terima kasih Tuhan. Sering kami tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering kami tak mengerti jalan-jalan-Mu,
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Nantiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karya-Nya. Sekali lagi jemaat saya untuk bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, Kau jangan tinggalkan kami Bapa. Di saat Kau sudah naik, jangan tinggalkan kami Tuhan. Ada jejak yang harus kami ikuti. Perbuatlah itu untuk kami ya Bapa. Kau wanita katakan pujian ini, kau pria berdoa untuk Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu terima kasih ya Bapa. bagai di belantara. Kami sangat bersyukur punya Yesus Masia untuk kehidupan kami. Kami gak mengerti apa yang akan dilakukan di saat Kau akan naik ke surga, tapi yang kami mengerti Kau akan mencerahkan, melepaskan Roh Kudus-Mu untuk kami. Kau pria katakan pujian itu, kau wanita berdoa. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Apa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sama-sama katakan pujian. Sering ku tak mengerti. Saya harap jemaat Tuhan jangan tengok kiri kanan, fokus kepada Tuhan. Bayangkan Yesus sudah di surga. Bayangkan Yesus sudah naik ke surga, dan Dia akan mencerahkan Pentakosta itu tanpa terkecuali. Di saat kita membuka hati dan menerima firman Tuhan, Yesus Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, puaskan diri menapi agarku memahami semua yang Kau ingini, puaskan hati-Mu. Seringku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri hayati, menapi hayati pujian, karena Yesus sudah ada di surga. Yesus, semua yang Kau ingini, terima kasih. agar hidupku
memuji Tuhan. Siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan, merefleksikan hidup kita. Dari Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik. Tuhan, ada 3 keajaiban kami sebagai orang percaya kepada-Mu yang sudah kami lalui. Dan tiba saatnya ini ya Bapa, Engkau sudah naik ke surga dan akan mencurahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Yesus, lengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Lengkapi kami Tuhan, terus berjalan bergandengan tangan bersama kuasa Roh Kudus. Mari kita katakan pada Yesus, Tuhan, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa, yang hadir di hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Mari katakan jemaat, kami mau terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita katakan jemaat, kami menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita katakan Yesus, tinggallah di hati kami melalui kuasa Roh Kudus. Yesus, oh Yesus, thanks the Lord. Thanks the Lord. Thanks the Lord. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Seriku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajar kami untuk tilawat firman, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Amin. Terima firman Tuhan dan ajar kami mengerti, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Seriku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Seriku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya, haleluya, berikan suara-suara Tuhan, haleluya.
syukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang begitu luar biasa Tuhan. Untuk kami boleh ibadah memperingati hari kenaikan-Mu. Engkau telah naik ke surga menyiapkan segala sesuatu untuk kami. Mampukan kami untuk memahami ini Tuhan. Dan memberikan diri kami untuk menghamba di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mau sambut firman-Mu, sepenuhnya Engkau beracara karena Engkau adalah Gembala Agung di tempat ini. Semuanya saat ini adalah momen-Mu Tuhan, berkaryalah, berperkaralah seluas-luasnya Tuhan. Singkapkan semua kebenaran-Mu, ungkapkan isi hati-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu. Jangan sedikit pun ada pemikiran manusia Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus, biarlah semuanya murni daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kuat Om Andreas? Haleluya. Luar biasa. Tidak ada sakit penyakit. Tuhan Yesus sudah bilang sudah selesai. Amin. Ya, Bapak dan Ibu coba kita renungkan ya, dari kemarin kita memperingati kematian Tuhan itu bulan apa? Maret ya? Ya Om, Maret atau April? Maret ya. Terus kemudian sampai dengan Tuhan bangkit dan sekarang Tuhan naik ke surga. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kita tidak pernah dibiarkan yatim piatu. Tuhan selalu menyertai. Sampai naik pun Tuhan sudah memikirkan kita. Sebelum naik di dalam Yohanes dikatakan, aku akan memberikan engkau penolong. Luar biasa kan? Yuk. Mana nih? Ya. The presence of his ascension ya. Oh luar biasa. Ini semuanya seragam nih dari HHS Church. Oke next ya. Nah, karena di dalam Kristus kita telah memiliki penyertaan Tuhan lipat ganda sehingga kita memiliki hadiah-hadiah, gift present oleh karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tadi di awal sudah di ini ya waktu kita lihat film. Jadi ada 3 present pemberian Kristus yang di sini. Yang satu adalah power, yaitu kuasa. 2 adalah position, kedudukan. 3 adalah position, kepemilikan. Nah Bapak dan Ibu ini kita kalau terima kayak gini seneng ya? Seneng gak? Siapa sih yang nggak senang terima gift-gift begini? Ya, nah yuk. Kita akan belajar, yuk. Next ya. Power, kuasa. Yuk kita buka di dalam Efesus. Tapi sebelum kembali ke depan, ganteng coba kembali ke depan nak. Yang pertama kali cover, yuk. Saya mau minta tolong ke Om Marcel, boleh tolong bacain Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 11. Ayat 8 sampai dengan 11. Karena itu dia berkata, ketika naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan dan memberikan karunia-karunia kepada manusia. Ayat 9. Sekarang apakah artinya dia naik? Selain bahwa dia juga sebelumnya telah turun ke bagian-bagian bawah dari bumi. Ayat 10. Dia yang telah turun adalah sama juga dengan dia yang telah naik ke atas segala langit, sehingga dia dapat memenuhi segala sesuatu. Ayat 11. Sesungguhnya dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Amin. Ya. Jadi pada saat Tuhan itu intinya kan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan kepada kita itu sudah kita diberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, karena begitu sayang. Nah, Kristus yang naik, yang kita peringati hari ini sama dengan Kristus yang lahir di kandang domba. Pada saat dia turun. Pada saat dia mati, dia turun lagi, dia ambil kunci kerajaan maut. Ya. Next. Tolong boleh baca sebentar, belum. Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 23.
Boleh minta tolong Om Andreas bacain. Dibuka yuk. Tadi mana covernya? Ya. Amin. Yuk. Satu lagi itu tadi Efesus 2 ayat yang ke-6. Ya, betul ya. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Siapa itu? Siapa yang didudukkan bersama Kristus di surga? Enggak merasa. Ya kita semuanya lah. Yuk next. Tapi kayaknya gak ada yang happy hari ini. Halo. Yuk next tadi. Terima hadiah deh. Kita ngomong hadiah deh. Yuk next. Power ya. Nanti sebagian di sini juga. Efesus 1 ayat yang 19. Dan betapa besar kuasanya yang melimpah atas kita yang percaya dengan pekerjaan kekuatan kuasanya. Ya, pertama diberikan kuasa. Dan betapa besar kuasanya, kuasa Elohim yang melimpah atas kita yang percaya. Artinya berarti ada yang tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak dilimpahin kuasanya, ya. Sesuai dengan pekerjaan kekuatan kuasanya. Jadi kalau kita masih khawatir, kalau kita masih gegana, kalau kita masih baper, kalau kita masih sebangsa-sebangsanya itu, berarti kita tidak percaya. Artinya kuasa Elohim tidak ada dalam hidup kita. Sedangkan Yesus sudah naik, Yesus pada saat mati udah bilang selesai, semua intimidasi segala macam bla 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 itu sudah tidak ada lagi. Anugerah yang diberikannya kita terima, tapi kita harus lakukan. Bukan berarti kita terbuai dengan anugerah itu, ya. Dan di dalam Tuhan mengatakan Dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Tapi kenapa kita bisa gegana? Kenapa kita bisa baper? Itu pertanyaannya. Saya 3 bulan ini menghadapi suatu proses yang luar biasa, ya. 3 bulan ini menghadapi proses yang begitu luar biasa. Saya nggak ngomong dari mana, tapi begitu saya merasa jengkel, wah terima kasih Tuhan. Proses ini Engkau izinkan untuk menggugurkan dagingku dan menyadarkan aku bahwa aku masih tersinggung. Kalau saya mulai baper merasa kok saya disepelekan gini-gini, terima kasih Tuhan. Itu artinya Engkau mengingatkan aku bahwa dagingku masih berkuasa atas hidupku. Saya berusaha untuk itu. Enggak mudah, saya berusaha untuk itu. Saya berusaha enjoy untuk menikmati itu. Karena apa? Saya percaya, saya mau mendapatkan kuasanya. Saya percaya Tuhan akan melimpahkan semuanya. Gitu. Tapi
roh dengan daging itu nggak bisa bersama-sama. Roh kita harus lebih menang daripada daging kita. Tapi nggak mudah. Siapa sih manusia yang nggak suka dipuji? Siapa sih manusia yang nggak suka dihormati? Siapa sih manusia yang nggak suka dimengerti? Siapa sih manusia yang nggak suka? Siapa sih manusia yang suka diremehkan? Nggak ada kan? Maka itu di Roma 8 dikatakan kita akan menerima warisan kalau kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Menderita bersama-sama dengan Kristus artinya kita harus matikan daging kita, roh kita yang lebih berkuasa. Ya. Jadi saya nikmatin proses itu. Orang mau seperti apa? Oke, itu pilihanmu. Saya hanya bilang begitu. Itu pilihanmu, pilihanmu. Saya nggak mau tersinggung, saya nggak mau marah, saya nggak mau ini, saya nggak mau ini, saya nggak mau ini. Saya mau damai sejahtera. Gitu. Karena saya mau mendapatkan kuasa yang lebih luar biasa. Dan mulai nampak sekarang kuasa itu mulai nampak. Jalan-jalan itu mulai dibukakan, luar biasa. Ya, 3 bulan ini. Oke, terus yang kedua, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku aku berikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Pada saat Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus berikan kuasa, power. Pertama, kuasa yang melimpah bagi kita yang percaya, ya, itu semua jaminan dalam hidup, termasuk pekerjaan, kesehatan, bla bla. Kita mempunyai kuasa perkatakan, kalau kita sakit, aku sembuh. Apapun itu, kita punya kuasa untuk itu. Terus habis itu, damai sejahtera. Di dunia nggak ada loh damai sejahtera, nggak ada. Ingat loh, damai sejahtera itu selalu menjadi satu kesatuan kata. Kalau kita penuh damai, maka itu sejahtera itu pasti. Kalau hidup kita ribut terus, nggak mungkin sejahtera itu ada. Ya, maka itu di mana ada kerukunan, di situ Tuhan bekerja. Ya, jadi damai sejahtera sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, damai itu tidak seperti yang dunia berikan. Gitu. Biarpun saat ini kita harus berjuang, biarpun saat ini kita disikut kanan kiri, biarpun saat ini apapun yang terjadi, asal kita masih punya damai, ya, sejahtera itu pasti. Ya, tiba-tiba, wah, kok ada gini ya? Tiba-tiba, oh aku dapat ini ya. Tiba-tiba aku dapat ini, seperti itu. Ya, jadi begitu ini turun dari pusat, saya bilang, wah luar biasa banget nih. Saya mau ini semuanya. Ya. Bapak dan Ibu, saya pikir dulu 9 bulan saya mengalami proses dan kemudian saya merdeka, saya pikir enjoy, enak terus gitu. Enggak, proses terus. Enggak selesai-selesai selama kita masih hidup. Selama kita masih di dalam daging ini, proses itu terus terjadi. Tapi levelnya udah beda. Gitu. Hadiahnya juga udah beda. Ya, hadiahnya udah beda. Maka itu kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Proses itu kalau kita jalanin terus, akhirnya kita dapat yang super gede. Mau kan kalau yang mau gede? Tapi nggak mau dulu melalui yang kecil, yang mana mungkin. Kalau kita nggak lolos di yang kecil, gimana mungkin kita dapat yang gede? Ya. Jadi ayo kita berusaha untuk memelihara damai, karena di dalam Kristus ada damai. Ya, di dalam Tuhan tidak ada kekhawatiran, di dalam Tuhan tidak ada gegana, gelisah, akhirnya galau, merana. Ya, kalau kita baper jadi kita korban perasaan, jadi kita masuk ke bagasi kopernya. Ya, bahagia tidak, sedih iya. Ya. Jadi ayo kita benar-benar sekarang karena kita menyembah Tuhan Elohim. Jadi sekarang di 2 Timotius 3 dikatakan sekarang kita di hidup akhir-akhirnya zaman. Nah, manusia akhir zaman seperti apa? Cinta akan diri sendiri, tidak bisa diajar, cinta mamon segala macam itu bla 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 ada. Tapi kita sudah tahu itu, ayo. Kita menyembah Elohim yang luar biasa loh. Gitu. Yang begitu mengasihi kita, yang begitu tidak pernah mau tinggalkan kita.
Tuhan Yesus tidak pernah mau meninggalkan kita. Ya, tapi kita yang memaksa diri kita, kita yang meninggalkan Dia. Hati-hati. Ya. Ayo. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu yang kita katakan untuk Tuhan, lakukanlah yang benar, lakukanlah yang paling baik untuk Dia. Karena Dia yang sesungguhnya memelihara hidup kita. Jangan main-main. Kita bisa bohongin manusia, tapi kita tidak bisa bohongin Tuhan. Ya. Ayo gitu, ayo. Saya berjuang terus. Maka itu saya mengajak, ayo kita berjuang untuk menang tentunya. Ya, yuk itu kuasa, power. Oke, next. Nah, kita dapat kedudukan nih. Tadi kita dapat kuasa, penuh dengan damai. Maka itu sejahtera mengikuti. Nah, kita dapat kedudukan. Di Efesus 1 ayat yang ke-20, yang telah dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari kematian dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Elohim di surga. Minggu yang lalu disampaikan Tuhan Yesus yang sulung dan kita adalah saudaranya. Kalau Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Elohim, nah kita saudara-saudaranya akan mengikuti seperti itu. Kalau kita percaya, mempercayakan hidup sepenuhnya. Ya, berjalan tadi dibilangin, berjalan di jejak-jejak kaki Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Gitu ya. Jadi apapun yang Tuhan punya, kita pun akan punya. Ya. Efesus 2 ayat 6, Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama dengan Kristus Yesus. Luar biasa enggak sih? Ngebayang enggak sih? Ngebayang enggak sih? Betapa enaknya. Kita hidup di dunia ini, Alkitab mengatakan hanya paling 70 tahun. Lebih daripada itu bonus. Maka itu orang Cina, karena mama saya kemarin lebih dari 80 lebih, jadinya merah semuanya. Itu menyatakan sukacita, bonus. Ya, sementara, tapi hidup kita nanti, ya, saat kita kembali ke surga itu jauh lebih panjang, itu terus loh. Jadi jauh lebih berharga hidup kita di sana daripada hidup kita di sini. Maka itu hidup kita di sini harus kita pelihara selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, kita berjuang, kita sama-sama berjuang. Rasul Paulus mengatakan kita ini dalam arena perjuangan di mana kita harus berjuang untuk mendapatkan mahkota. Ya. Oke, kita mendapatkan kedudukan dan kita ini kalau di Roma 8 dikatakan kita adalah anak. Dan yang memampukan kita menyebut Aba Bapa adalah Roh Kudus. Ya, kalau Tuhan Yesus naik dan Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus diberikan. Ya, ada pada diri kita masing-masing ini Roh Kudus. Ya. Namanya aja Roh Kudus, berarti senantiasa hidup kita harus berjuang menjadi kudus untuk menjadi tempat yang nyaman bagi Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong, maka dari itu gak perlu kita takut. Apapun itu kita gak perlu takut. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa tolong. Ya. Yuk next. Oke, kita selesaikan di sini dulu. Ini ya, kepemilikan. Ya. Efesus 1 ayat 22 sampai dengan 23. Dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan telah memberikan Kristus kepada gereja sebagai kepala atas segala sesuatu. Yang adalah tubuhnya, yakni kepenuhan, Dia yang memenuhi semuanya dalam segalanya. Ya. Dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Ya, Bapa Yahweh, dan telah memberikan Kristus kepada gereja sebagai kepala. Nah, kita bergereja ada di tempat ini, kepalanya itu adalah Kristus sendiri. Gembala agung dari gereja itu adalah kita, adalah Kristus sendiri.
Nah, selebih daripada itu kita ini adalah anggota-anggota tubuhnya. Ya, kalau kepalanya memberikan perintah ke kanan, anggotanya ke kiri, kira-kira jadi apa? Coba. Nah, maka itu dikatakan kita harus taat. Yang adalah yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semuanya dalam segalanya. Ya. Terus Lukas 15 ayat 31 dikatakan, lalu ia berkata kepadanya, anakku, engkau selalu bersamaku dan semua milikku adalah milikmu. Ini cerita tentang si sulung dan si bungsu. Ya. Engkau selalu bersamaku dan semua milikku adalah milikmu. Senang gak? Mau gak? Mau gak? Ada yang ngomong gak mau? Mau gak? Mau, oke. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Ada syaratnya loh. Engkau harus percaya. Gak boleh ragu, 1000%. Gak boleh bimbang. Gak boleh cemas. Gelisah galau merana kalau kata Om Andreas. Gegana. Nah, kita semuanya punya kebutuhan. Ya, masing-masing kita punya kebutuhan. Tapi Tuhan bilang, selama kita percaya sepenuhnya kepada Dia, itu terbukti dari kita selalu berjalan di jalan-jalannya. Pada saat ada lubang atau apa yang membuat kita menjadi tersandung tidak akan terjadi karena Tuhan senantiasa menopang. Tapi tadi syaratnya, kalau kita percaya kita pasti berjalan di jalan-jalannya. Ya. Kalau kita percaya kita pasti berjalan di jalan-jalannya. Tapi kalau kita menyimpang ke kanan ke kiri berarti kita tidak percaya. Tapi kita berjalan dengan pikiran kita sendiri. Sebenarnya logikanya begitu. Gitu. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan suruh maju, ya maju. Tuhan suruh diam, ya diam. Kalau kita percaya. Nah, jadi kita ngukur diri kita ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan enggak sih? Kalau semua mulut, semuanya pasti bilang, aku percaya sepenuhnya kepadamu. Tapi aplikasi dari kehidupan kita sendiri, benar enggak sih kita percaya? Ya. Kemarin anak saya ujian, UTS, dia cerita. UTS tidak ada jedanya, tidak ada liburnya. Pagi kuliah, siang UTS, malam tetap kuliah. Terus dia kemarin, pas hari Sabtu dia libur, dia bangun jam 12 siang. Saya bilang, tidur jam berapa nih baru bangun jam 12 siang. Terus kemudian ya dia ngomong, begini loh mama, begini. Terus apa yang kamu rasakan? Enggak tenang. Kenapa enggak tenang? Ya karena materinya banyak. Dan enggak menguasai, enggak ngerti. Terus apa yang dilakukan? Aku sudah belajar. Terus? Ya kan aku belajar mama, aku sudah belajar. Sampai dia mungkin kesel ya. Akhirnya saya bilang, kamu sudah berdoa enggak? Siang-siang udah berdoa enggak? Udah berdoa. Bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Bukan itu, mau belajar berdoa enggak? Berdoa, aku berdoa. Terus doanya apa? Tuhan buat aku bisa, buat aku menguasai apa yang aku pelajari, aku dapat paham. Yakin itu benar. Lama-lama dia jengkel, katanya. Udahlah mama ini, orang udah pusing, tambah lagi pusing kan gitu kan. Terus habis itu saya katakan, saya ceritain. Nah, Salomo
dia tidak meminta apa-apa, dia hanya meminta hikmat. Ya. Tapi Tuhan berikan apa? Oleh karena engkau hanya minta hikmat, maka itu kekayaan, kekuasaan semuanya ditambahkan. Ya. Saya bilang, Tuhan tahu apa yang saat ini Xiang hadapi. Berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Nanti Xiang akan dimampukan semuanya, itu akan dimampukan. Oh gitu ya. Terus habis itu dia dengan kesel-kesel, ya udah deh, Xiang mau tenang dulu. Ya, saya bilang, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Katanya, iya Bu Pendeta, sama kesel. Nah, iya, terus akhirnya dia lakukan. Dia berdoa yang sangat sederhana, dia hanya minta, Tuhan aku minta hikmat. Aku tidak mampu. Apa yang terjadi? Dia belajar itu bisa berbet kayaknya. Bisa kayak ada film gitu, dia memahami dosennya yang beberapa bulan yang lalu jelasin seperti apa itu dia bisa keluar semuanya. Akhirnya dia memahami materi apa yang dia pelajarin. Ya. Tuhan ada, Tuhan deket kita, Tuhan tahu kesulitan kita, hanya tinggal kita ngomong dengan benar. Percaya itu perlu. Maka itu Tuhan ngomong kalau engkau berdoa, enggak perlu bertele-tele, enggak perlu kata-kata yang banyak. Enggak. Dalam kesederhanaan kita, dalam keterbatasan kita, dalam kejujuran kita kepada dia, dia mengerti. Jadi kalau dibilang, aku enggak bisa berdoa, itu enggak mungkin. Ya, semua orang bisa berdoa. Nah itu ya, jadi kita tadi udah mempunyai kuasa, terus kemudian kita diberikan kedudukan. Sadarilah kedudukan kita adalah anak Allah, anak Elohim, ahli waris, ya, ahli waris dari Elohim. Ya. Nah, terus kita ini kepemilikan kita ini jelas loh, kepemilikan kita ini jelas, ya. Kita ini milik Elohim. Semua yang ada di sini milik Elohim. Ya. Milik Elohim, maka itu kita punya power yang begitu luar biasa. Ya, oke, next yuk. Nah. Ini resume, ya, saya pakai seperti ini. Roh Kudus selalu menolongku, ya. Roh Kudus adalah penolongku. Roh Kudus adalah penolongku. Mana? Kenapa secepat itu? Roh Kudus adalah penolongku. Firman Tuhan adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Ya. Seringkali ya, kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan, kita seakan-akan kita tidak punya kuasa daripada Tuhan, seakan-akan kita adalah orang asing. Ya, kita menempatkan diri sebagai orang asing, seakan-akan kita tidak mempunyai kepemilikan yang jelas. Itu karena apa? Kita tidak selalu menyertakan Roh Kudus untuk menjadi menolong kita. Kita tidak, kita seringkali lupa. Ada Roh Kudus yang selalu akan menolong kita, yang selalu siap sedia untuk menolong kita. Tapi kita yang selalu sok-sokan kuat, sok-sok pinter, sok-sok semuanya itu kita menjalani hidup kita dengan apa mau kita. Suka-suka kita. Ya, maka itu Tuhan berkata, jika engkau mengandalkan kekuatan sendiri adalah terkutuk. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, maka diberkatilah. Ya, kita seringkali lupa Roh Kudus. Pikiran kita selalu dengan perencanaan-perencanaan yang luar biasa. Planning-planning yang dahsyat. Terus kalau enggak tercapai, stresnya setengah mati. Padahal
Di Amsal dikatakan, sertakan Tuhan pada setiap apa yang kau rencanakan, maka semua itu rencanamu akan terlaksana. Roh Kudus ada di dalam hati kita masing-masing. Ya. Ya. Sebelum tahun 2002 kan saya selalu sharing, saya bilang jangan ikutin saya. Saya adalah tipe orang yang sok, tipe orang yang sombong, tipe orang yang apa sih pokoknya ambisinya udah pol. Tapi akhirnya juga tidur di lantai. Ya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Ya. Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa tanpa Roh Kudus ada pada kita. Ya. Terus yang kedua yang sering kita lupakan, ini nih, firman Tuhan. Maka itu kenapa yang dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidupnya bagai pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. Jadi perlu banget merenungkan firman Tuhan karena di sini yang berisi janji-janji Tuhan. Di sini adalah kekuatan kita, maka itu berkata firman Tuhan adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita nggak pernah baca firman dan nggak mau merenungkan aja secara kontinu dan konsisten, ya, kalau kita kesandung-sandung salamu dewe. Betul? Kita kalau lampu mati kita langsung cari lilin. Lah kita kalau jalan di gelap-gelapan kenapa kita nggak cari lilin? Lilinnya adalah ini. Terangnya adalah firman Tuhan. Dan ini memang harus dibaca, tapi bukan hanya dibaca. Firman Tuhan mengatakan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau mau kehidupan kita semua terjamin, renungkan ini. Maka kita menjadi pribadi yang exciting dan kuat. Apapun yang terjadi di luaran kecil. Ya, kalau kita punya dua-dua ini menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, terus kemudian yang ketiga apa? Ini. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan sebatas pikiranmu. Pikiran manusia ada batasnya, tapi kuasa Tuhan tiada batas. Dia bisa lakukan apa saja di hidupmu, yang dia minta cuma satu. Kita percaya. Gampang gak sih percaya? Gampang gak sih percaya? Kalau kita kepada manusia kita percaya, tapi sekali dikecewakan, kita menjadi kecewa. Tapi kepada Tuhan dia tidak pernah mengecewakan. Tapi kenapa kita tidak mudah untuk percaya? Percaya. Kemarin saya diizinkan menghadiri suatu pertemuan. Terus kemudian di situ yang tuan rumah sharing, dia pengen beli rumah. Karena selama ini dia kontrak. Kemudian dia cerita banyak hal. Dia tanya sama saya, Bu, Tuhan sanggup kan memberikan rumah? Sanggup, saya bilang gitu, sangat sanggup. Terus gimana caranya? Saya bilang, kalau kita beli rumah menurut pemikiran dunia, kita harus hitung-hitung kalkulator nih. KPR, terus habis itu apa, kita hitung-hitung kalkulator nih. Itu kalau manusia, kalau secara manusia mau beli rumah, saya bilang gitu. Kalau secara Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan dan kita membeli rumah, itu dengan caranya Tuhan, sak terjadi. Saya bilang gitu. Loh, kok bisa begitu? Terus saya sharing. Terus habis itu dia paham, dia mengerti. Tapi untuk itu, kalau dunia kita harus siapkan jen, hopeng. Iya, hopeng ya. Jen. Uang. Nah, mungkin gak ngerti jen, uang. Untuk rumah. Tapi kalau dengan Tuhan, yang perlu disiapkan bukan itu. Kapasitas kita. Kesiapan kita. Bisa nggak kita dipercaya? Kalau kita diberikan rumah, tetap nggak kita rendah hati?
semangat kita sama? Atau kita menjadi mundur? No. Ya. Pada saat saya harus keluar dari tempat itu, benar-benar saya nggak punya cukup uang. Saya hanya bilang saya nggak mau kontrak, saya nggak mau kos. Tuhan harus kasih saya rumah. Saya dari Surabaya bawa koper, pokoknya saya harus dapat rumah yang saya hanya bawa koper. Artinya Tuhan lengkapin semua isinya. Itu. Saya kejar Tuhan. Jadi, ya, karena kita punya power, kita punya kuasa. Tapi gimana cara kita punya? Hidup selaras dengan kehendaknya. Yang menilai bukan kita. Yang menilai bukan saudara-saudara semuanya. Yang menilai adalah Dia. Udah cukup gak waktunya? Pas gak saatnya? Ya. Jadi ayo kita berlomba. Ya. Tahun ini adalah tahun 2 kali lipat secara sinode. Tapi di gereja kita, tahun ini adalah tahun di mana kelimpahan itu terjadi. Maka itu nanti di dalam kita kita sengaja untuk healing, kita mau bicara terkait dengan marketplace. Karena gereja kita visi misinya jelas, ya, untuk menjadi pemimpin-pemimpin, kepala-kepala semuanya, dalam semuanya. Kita akan di situ yang kita godok adalah marketplace. Ya, kita akan fokus di sana. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Kalau Pak Petrus seringkali ngomong otak kita itu hanya segede bakpao. Tapi bakpao gini ditelan juga harus berapa banyak ini ya? Ya, gede juga berarti ya. Jadi hanya segede bakpao. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pemikiran kita. Seringkali kita ngomong apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat itu Tuhan berikan. Amin? Beneran. Beneran amin. Artinya beneran percaya loh untuk kita pribadi loh ya. Bukan hanya sekedar ngomong loh. Ya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat. Berarti kan artinya itu lebih besar daripada pikiran kita kan? Lebih besar. Berarti itu gak bisa dipikir. Ya, lebih besar. Maka itu dikatakan jangan membatasi. Karena kuasa Tuhan tiada batas. Tiada mustahil bagi Tuhan. Ya, yang Dia minta cuma satu, kita percaya. Saya nggak bisa ngomong, oh si A ini katanya percaya, tapi kok hidupnya nggak percaya, tapi kok begini, saya nggak bisa ngomong seperti itu. Ya, kita sama sesama kita nggak bisa kita menilai seperti itu. Ya. Tapi ya kita bisa melihat, ya, kalau kita percaya, kalau sekarang adalah semangatnya begini, ya tetap harus semangatnya begini. Kalau kita percaya, apapun yang terjadi itu tetap seperti ini. Meningkat malahan harus. Ya, kita salah, kita jatuh dalam dosa, itu Tuhan ngomong, kalau kita bangkit dan bertobat, Tuhan terima. Saat ini kita lagi baca firman Tuhan di 2 Tawarik, di situ jelas-jelas dikatakan kok pada saat mereka murtad, kemudian bertobat, pada saat zamannya Raja Rehobeam bertobat, Tuhan surut amarahnya. Ya. Jadi ayo, di dalam YHS tidak ada penghakiman karena semuanya adalah anugerah. Ya. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya. Karena semua anugerah dari Tuhan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau hidup kita mau keluar. Tapi yang saya heran ya, seringkali orang merasa hidupku ini susah. Kok
aku begini hidupku. Kok banyak. Tapi gak mau beranjak. Tapi suka. Tapi mengeluh. Siapa itu? Bukan saya. Bukan, tidak ada di sini. Tapi maksudnya, ayo. Siapa yang intimidasi? Ya, jadi ayo kita harus bangkit, ya. Kita harus bangkit kalau kita merasa, berarti itu alarm dalam diri kita, ya Bapak dan Ibu, berarti itu ada alarm dalam diri kita. Kalau kita sudah hidup selaras dengan Tuhan kan pasti damai sejahtera, ya. Kalau udah mulai hati kita gegana, hati kita baper atau sikap kita seperti apa, tolong sadar kembali kepada Tuhan. Ya, artinya ada yang nggak benar dalam hidup kita, ya. Oke, nah sekarang ayo kita bangkit berdiri. Saya mau minta tolong untuk semua baca ini supaya telinga kita mendengar. Monggo, yuk kita bangkit berdiri. Kelihatan kan? Kelihatan Om Marcel? Oh, luar biasa. Kelihatan Tante Ine? Oh, luar biasa. Ayo kita baca di sini adalah, yuk kita deklarasikan. Ini mulai dari Roh Kudus adalah penolongku. Firman Tuhan adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan sebatas pikiran kita. Pikiran saya ya, pikiran saya aja. Kalau mu kan begini ya. Yuk, jangan batasi kuasa Tuhan dengan sebatas pikiran saya. Pikiran saya ada batasnya, tapi kuasa Tuhan tiada batas. Dia bisa lakukan apa saja di hidup saya. Yang dia minta cuma satu, saya percaya. Amin. Yuk, haleluya. Yuk, monggo saya serahkan ibadah. Selanjutnya, ingat ada Roh Kudus, ada firman Tuhan. Ingat. Siapa yang kesulitan dengan firman Tuhan nanti datang sama saya. Mungkin butuh apa? Kita semua diberkati melalui firman Tuhan, amin. Mari kita angkat pujian. Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau menempatkan kami, diberikan kuasa. Engkau memberikan kami power Tuhan. Bahkan itu adalah hadiah teristimewa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh Pastor Ana Wahyuni. Biar kami mengerti akan kebenaran firman itu ya Tuhan. Ada Roh-Mu yang menjadi penolong untuk kami. Bible itu menjadi pelita terang bagi jalan-jalan kami. Yang mau Tuhan dalam hidup kami. Kami harus percaya dan terus harus percaya. Ajarku memahami semua yang Kau
ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karyamu, serahkan diri menapi karyamu, serahkan diri menapi karyamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu sudah melawat kami. Hadiah yang terbesar dalam rangkuman kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Ana, bahwa kami harus percaya kepada Engkau Tuhan, sehingga power, posisi itu ada untuk kami, yang selalu kami percaya kepadamu, karena Engkau memberikan penolong melalui kuasa Roh Kudus. Engkau memberikan janji-janjimu melalui kebenaran firman-Mu yang menjadi terang dan jalan-jalan kami, menjadi pelita untuk kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar untuk jemaat-jemaat Yes Church Bogor KFG dapat kami lakukan untuk hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sehingga kami akan melihat double portion terjadi untuk gereja kami, keluarga kami, pribadi kami, sehingga kehidupan berlimpah, limpah terjadi untuk kehidupan kami juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami Bapak Pastor Petrus yang tidak bersama dengan kami di dalam pelayanannya dimanapun berada Tuhan. Biarlah menjadi berkat di tempat pelayanannya saat ini ya Bapak. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Menjadi benih yang hidup, menjadi bejana yang siap dibentuk ya Bapak. Pujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, sama-sama kita katakan amin. Kita semua diberkati, amin. Salam kiri kananmu. Kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tatap mukanya. Haleluya. Jangan disosor. Jangan disosor. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman digital Yes Church Bogor.
Di keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi Pastor Edi Tantono di nomor telepon 0811109799. Baik, kita sudah menyaksikan Warta Digital Yes Church Bogor KFG. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita masing-masing dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di dalam bagian ibadah kami akan memberikan yang terbaik kepadamu. Melalui persembahan kami, Kau sucikan persembahan ini Tuhan supaya menjadi alat kerajaan Engkau ya Tuhan Yesus, memperlebar kerajaan Engkau di tempat ini, di gereja ini. Kau sucikan persembahan ini ya Bapa, sehingga kami dapat memberikan dengan penuh sukarela. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan bagi kerajaan. Haleluya. Amin. Silakan memberikan persembahan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Kita akan mengakhiri ibadah kita. hanya mimpi ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita sudahin ibadah kita angkat tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang terselesaikan dengan baik. Kami percaya semuanya atas pimpinan-Mu ya Bapa Roh Kudus. Dan saat ini kami mau Tuhan pulang Tuhan. Engkau melimpahi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau melimpahi kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Engkau melimpahin kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau melimpahin kami Tuhan dengan semua kemurahan yang ada daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penjagaan dan penyertaan Tuhan senantiasa sempurna. Kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.